Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leli Dwi Oktarina dengan NIM H1A12040. Saya mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan dosen pengampu Bapak Michel Lega, SIP MIP. Di sini saya mengambil judul konsep dan perkembangan tanggung jawab sosial perusahaan. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikannya. Latar belakang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau sering disingkat dengan CSR diatur dengan sangat tegas di Indonesia. Hal ini dilatar belakangi berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial harus diatur oleh negara untuk memakmurkan rakyatnya. Selanjutnya ada konsep Corporate Social Responsibility atau CSR. Menurut Merrick Dodd, Corporate Social Responsibility atau CSR adalah perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat karena perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai kekuatan atau kekuasaan yang besar pula. Sebaliknya, Adolf Berl menyatakan bahwa perusahaan itu adalah milik para pemegang sahamnya dan oleh karena itu harus mengikuti kebutuhan-kebutuhan mereka saja. Selanjutnya ada perkembangan Corporate Social Responsibility atau CSR. Penerapan CSR di Indonesia semakin meningkat, baik dalam kuantitas maupun kualitasnya. Selain keragaman kegiatan dan pengelolaannya semakin bervariasi, dilihat dari kontribusi finansial jumlahnya semakin besar pula. CSR bukan saja sebagai tanggung jawab, tetapi juga sebagai kewajiban. Sebagaimana pendapat yang menyatakan bahwa tujuan ekonomi dan sosial adalah terpisah dan bertentangan adalah pandangan yang keliru. Perusahaan tidak berfungsi secara terpisah dari masyarakat sekitarnya. Faktanya, kemampuan perusahaan untuk bersaing sangat tergantung pada keadaan lokasi di mana perusahaan itu beroperasi. Ada 3 prinsip dalam CSR. Yang pertama ada profit. Profit merupakan perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang mungkin untuk terus memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang. Lalu ada people. Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Program CSR seperti pemberian beasiswa sebagai pajak, pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal. Dan bahkan pula ada perusahaan yang merancang berbagai skema perlindungan sosial bagi warga setempat. Selanjutnya ada planet. Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan keragaman hayati berupa penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, perbaikan permukiman, serta pengembangan pariwisata. Selanjutnya, ada beberapa model atau pola CSR yang umumnya diterapkan di Indonesia. Antara lain, yang pertama, keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti corporate secretary atau public affairs manager atau menjadi bagian dari tugas pejabat public relation. Yang kedua, melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju. Biasanya, perusahaan menyediakan dana awal.
dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan. Yang ketiga, ada bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial atau organisasi non-pemerintah, instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya itu. Dan yang keempat, ada mendukung atau bergabung dalam konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat hibah pembangunan. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan dapat mencapai tujuan 3P-nya itu dengan cara melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR yang mencakup tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan dapat beragam dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan di lokasi operasional perusahaan itu. Selain itu juga, perusahaan juga dapat mengintegrasikan prinsip 3P ini ke dalam strategi bisnis dan pengambilan keputusan guna menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi perusahaan dan masyarakat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan kata atau ucap, saya mohon maaf. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.